Bab 47 di tepi sebuah telaga. Dipublikasikan oleh blog Normi. Chiosan telah jauh meninggalkan bukit itu. Dari tempat ia kini duduk, terlihat asap membumbung tinggi dari bukit itu. Ia yakin orang-orang di sana pasti akan dapat menyelamatkan diri. Mereka orang-orang yang perlu dikasihani. Tapi Chiosan tahu ia tidak perlu melakukan apa-apa di sana. Kini ia duduk di sebuah paviliun kecil di pinggir telaga. Telaga ini tidak seindah telaga tempat tadi ia mandi, tetapi lumayan sepi dan tenang. Ia bersandar di kursinya dan menikmati seguci arak yang tadi sempat ia beli sebelum sampai di telaga itu. Ia menikmatinya perlahan-lahan, pelan-pelan. Cara minum arak seperti ini lakukan jika ia sedang berpikir keras. Arak memang kadang-kadang membantu pikiran lebih jernih. Dari jauh Chiosan mendengar derap kaki kuda yang berlari kencang. Orang yang mengendarainya sepertinya terburu-buru. Tak berapa lama Chiosan bisa mengenal penunggang kuda itu. Dia adalah Beng Liong. Sedang apa dia hingga terburu-buru? Liongko, Chiosan berkata pelan, tapi suaranya telah sampai tepat di telinga Beng Liong. Ilmu mengirim suara seperti ini dibutuhkan tenaga dalam yang sangat tinggi. Beng Liong menghentikan kudanya. Santai, syukurlah kau selamat, kata Beng Liong. Kenapa terburu-buru, Liongko? Tanya Chiosan. Aku akan ke bukit sana. Ia menunjuk bukit yang penuh asap dan api itu. Di tengah jalan, aku bertemu Cukatong. Ia bilang engkau ada di bukit itu juga. Jadi aku bergegas, jawab Beng Liong. Ia turun dari kudanya, wajah tampannya penuh cahaya. Di sore hari seperti ini, wajahnya bersinar-sinar dengan cerah. Harum tubuhnya yang sangat terkenal. Memang bukan cerita kosong belaka. Bahkan dari jarak bertombak-tombak pun Chiosan bisa menciumnya. Bau harum yang menyenangkan, tidak menusuk, lembut dan membelai-belai. Tanpa melihat wajahnya pun, barangkali wanita-wanita akan jatuh cinta kepadanya hanya dari wanginya saja. Bajunya terlihat sangat pantas. Beng Liong memang pintar memilih pakaiannya. Walaupun bukan pakaian yang paling mewah, bajunya selalu tampak rapi dan bersih. Warnanya selalu pas, model potongannya pun selalu bagus. Rambutnya dikuncir rapi, wajahnya bebas dari kumis dan jambang. Matanya selalu cerah dan bibirnya selalu menyungging senyum. Jika senyum Chiosan kadang-kadang terasa nakal dan degil, senyum Beng Liong justru terasa hangat dan menyenangkan. Mereka dua berpelukan, rasanya seperti sudah berpisah lama sekali. Senang melihat engkau baik-baik saja, Santai. Apa yang terjadi di atas bukit sana? Kebakaran itu perbuatanmu, bukan? Haha, Chiosan tertawa sambil memainkan ujung rambutnya. Engkau sendiri ada urusan apa ke bukit itu, Liongko? Ia malah balik bertanya. Aku mengejar Dewi Huasian. Oh, jadi namanya Dewi Huasian, Dewi Bunga Bewi, Seloro Chiosan. Kau sudah bertemu dengannya, bukan? Apa yang terjadi? Tanya Beng Liong. Chiosan menceritakan semuanya. Kau meninggalkan orang-orang itu di taman yang terbakar, kata Beng Liong terperangah. Ia lalu cepat melesat ke arah bukit itu. Ia tidak menunggang kuda lagi. Kakinya jauh lebih cepat daripada kuda manapun. Chiosan terpaksa mengikutinya dari belakang. Mereka terus terbang sampai ke bukit itu. Chiosan mengirimkan pesan suara ke telinga Beng Liong. Tutup jalan pernafasan, asapnya beracun. Begitu mereka sampai di taman yang dipenuhi asap itu, mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Chiosan lega hatinya, karena sejak jauh dia tidak mendengar suara seorang pun. Ia khawatir mereka semua telah mati terbakar. Untunglah ternyata tidak ada apapun di sana. Beng Liong juga lega. Kenapa kau ceroboh meninggalkan orang-orang itu tadi, Santai? Bukankah mereka bisa mati terpanggang? Tanya Beng Liong. Karena aku tahu mereka pasti akan selamat, kata Chiosan sambil tersenyum. Dari mana kau yakin? Dewi Huasian masih membutuhkan tenaga mereka. Aku tidak tahu siapa saja mereka, tapi tentunya mereka pasti orang penting, tokoh-tokoh ternama. Kau tahu Dewi Huasian akan kembali menyelamatkan mereka? Pada awalnya aku tidak peduli.
Tapi saat di jalan aku berpikir tentang nasib mereka. Saat hendak kembali lagi, aku berpikir bahwa pasti Dewi Huasian yang akan menyelamatkan mereka. Kau sengaja tidak kembali dan tidak menempurnya di sana, karena kau tahu hal itu justru akan membahayakan nasib orang-orang itu, bukan? Benar, Liongko, jika aku bertempur dengannya di sana, pertempuran mungkin akan berlangsung lama, dan kami malah tidak sempat menyelamatkan orang-orang itu. Lalu kenapa tadi tidak kau ceritakan kepadaku? Tahu begitu, kita tidak perlu repot-repot kemari. Tadi waktu di pinggir telaga, aku tiba-tiba berpikir bahwa mungkin saja Dewi Huasan tidak mampu menyelamatkan mereka. Atau bisa saja ia tiba-tiba berubah pikiran dan membunuh mereka semua. Oh, Beng Liong manggut-manggut. Lanjutnya. Sudahlah, mari kita pulang. Mereka berdua lalu menuruni jalan indah di bukit itu. Liongko, sebenarnya kenapa engkau mencarinya? Tidak jauh berbeda denganmu. Aku telah menyelidiki sekian lama tentangnya. Aku curiga ia adalah otak di balik semua kejadian ini. Jelas Beng Liong. Aku malah pada awalnya tidak percaya ada wanita seperti dia. Tapi setelah bertemu aku baru yakin. Awalnya aku malah curiga kepada orang lain. Siapa? Tanya Beng Liong. Cukatong, jawab Chiosan enteng. Kenapa? Semuanya cocok. Ketika ada kejadian peracunan di markas Mokau, ia ada di sana. Walaupun aku sempat menyelamatkan mereka, tapi pengobatanku sendiri hanya untuk sementara. Mungkin saja ia punya tenaga dalam yang sangat tinggi untuk membantunya melawan atau setidaknya menjinakkan racun itu. Tapi entahlah, jika ia selamat dari racun itu, tentunya karena sebelumnya ia telah memiliki penawarnya. Lanjut Chiosan. Ia juga adalah satu-satunya orang yang selamat dari kejadian pembakaran kapal di dermaga. Ia adalah Raja Maling. Dengan mudah ia bisa mencuri rahasia-rahasia, kitab-kitab sakti, dan berbagai macam hal yang tidak bisa kita bayangkan. Betul juga, kata Beng Liong. Lalu sekarang pikiranmu berubah? Iya, Dewi Huasian jauh lebih berbahaya daripada Cukatong. Jauh lebih masuk akal jika ia pelakunya, kata Chiosan. Liongko, sebenarnya manusia macam apa sih Dewi Huasian itu? Dari hasil penyelidikanku, ia tinggal di ujung utara Tiongguan, dekat daerah bersalju. Selama ini dia tidak pernah masuk kemari. Cuma beberapa tahun ini banyak kejadian aneh yang mencurigakan. Penyelidikanku kemudian mengarah kepadanya. Sudah 2 tahun ini aku banyak mencari dan mengumpulkan berita tentang dia. Kau tahu berapa umurnya? Ia sudah hampir 60 tahun. Hah, sudah hampir 60 tahun? Tapi ia terlihat seperti gadis usia belasan tahun. Menurut kabar, ia telah belajar sejenis ilmu yang membuatnya awet muda. Sejak kecil pun ia sudah memakan tumbuh-tumbuhan tertentu yang membantunya tetap cantik seperti sekarang ini, jelas Beng Liong. Lalu apa maksud dia melakukan ini semua? Tanya Beng Liong. Entahlah, yang ku tahu ia mungkin ingin menguasai dunia. Memang sepertinya ada sementara orang yang baginya kekuasaan sudah seperti makan, minum, dan bernafas, kata Chiosan. Orang seperti ini mana mungkin bahagia? Beng Liong hanya geleng-geleng kepala. Mereka berjalan lama dan mengobrol banyak hal. Ketika sampai di pavilion tempat mereka bertemu tadi, ternyata kuda Beng Liong masih ada di situ. Liongko, aku kagum dan berterima kasih kepadamu, kata Chiosan. Engkau kesini dengan menunggang kuda, padahal engkau lebih cepat daripada kuda manapun. Itu berarti engkau sedang menyimpan tenagamu untuk bertempur dengan dia. Selain itu, engkau melakukan itu karena percaya kepadaku, jelas Chiosan. Beng Liong tersenyum dan berkata, tentu saja aku percaya kepadamu, pada kecerdasan dan kesaktian ilmumu. Sebab itu aku menunggang kuda. Aku yakin aku tak akan terlambat. Ada kau di sana, masakah aku harus khawatir? Mereka berdua tertawa. Habis ini, engkau kemana? Tanya Beng Liong. Menyusul sahabat-sahabatku di kota depan, kata Chiosan. Kalau engkau, Liongko,
Aku akan bergabung dengan tentara pemerintah. Ada sedikit tugas yang dibebankan kepadaku oleh Lau Chiang Bujin. Kau kapan bergabung? Segera setelah urusan bully Bingju di puncak Taisan selesai, kata Chio-san sambil tersenyum. Baiklah, sampai jumpa di puncak Taisan. Santai, kata Beng Liong sambil menaiki kudanya. Sampai jumpa, Liongko, hati-hati di jalan. Beng Liong membedal kencang kudanya. Chio-san hanya bisa menatap punggung Beng Liong dan membatin. Urusan besar, memang cuma Beng Liong yang sanggup melakukannya. Ia tersenyum, dan kembali melanjutkan perjalanannya.